Hari ini kita akan menyambung firman Tuhan kita, yakni masih di dalam seri untuk menaklukkan raja-raja yang salah dalam kehidupan kita. Mari kita ucapkan, saya menaklukkan, saya mengalahkan raja-raja yang salah dalam kehidupan saya. Saya bisa melakukannya dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Keluarkanlah Alkitab saudara dan buku catatan saudara. Kita sudah belajar sejak 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu bahwasanya raja pertama yang harus kita taklukkan adalah melakukan kehendak diri sendiri. Kita belajar untuk tidak lagi dikuasai atau diperintah oleh kehendak diri kita, tetapi kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau melakukan kehendak Tuhan di dalam firman-Nya, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan seperti yang diajarkan oleh pemimpin kita. Pemimpin rohani kita tentunya yang terutama, yang mengajarkan kita firman Tuhan. Kita mau patuh kepada pemimpin, kita mau patuh kepada Tuhan. Dan kita mau berlaku sama seperti Elisa kepada Elia, sama seperti Joshua kepada Musa, sama seperti Timotius kepada Paulus. Yakni kita berlaku sebagai seorang penolong, sebagai seorang anak rohani yang baik, sebagai seorang saudara, sebagai seorang teman, tapi juga sebagai seorang pembantu yang baik. Amin. Kita mau menyegarkan pemimpin kita, atasan kita. Ada beberapa orang dalam kehidupannya selalu pindah-pindah pekerjaan. Tidak sampai sebulan pun sudah pindah. Atau tiap bulan pindah. Kalau kita tiap bulan bayar persepuluhan, dia tiap bulan pindah kerja. Jadi bukan karena pimpinan Roh Kudus dia pindah kerja atau memang disuruh pindah lapangan daripada perusahaannya, tidak. Tapi karena hatinya masih dipenuhi oleh kehendak diri sendiri. Dipenuhi oleh kesombongan, bagusnya situasi dalam pekerjaan itu. Tapi ada budaya mungkin di tempat pekerjaan itu bosnya harus baik kepada pemimpin. Yang menurut saya di mana-mana itu wajar. Kalau kita pegawai dari satu perusahaan, kita harus hormat kepada pimpinan perusahaan. Ya, tapi kalau hati kita dipenuhi dengan kesombongan, nggak betah, pindah. Sampai ke tempat pekerjaan yang baru, nggak betah lagi pindah. Karena bukan tempat kerjanya yang salah. Kitanya yang perlu berubah. Saya percaya kemanapun Tuhan menempatkan saudara dalam satu pekerjaan di dunia sekuler, tidak ada yang kebetulan. Roh Kudus yang dalam saudara seharusnya dan memang sebenar-benarnya lebih besar dari segenap roh di dalam dunia ini. Dan kiranya saudara menjadi berkat dalam tempat pekerjaan tersebut. Amin. Baik, mari kita angkat tangan kita untuk menyegarkan ingatan saudara dari apa yang saya ucapkan tadi. Saudara ucapkan saja lagi. Saya tidak melakukan kehendak diri sendiri. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saya kalahkan raja yang pertama ini. Saya patuh pada Tuhan. Saya patuh kepada firman Tuhan. Saya patuh kepada pimpinan saya. Saya mau seperti Elisa kepada Elia, Joshua kepada Musa, Timotius kepada Paulus. Sebagai seorang anak rohani, teman yang baik, saudara di dalam Kristus, tapi juga pembantu dan penolong yang baik. Saya segarkan pimpinan saya. Saya segarkan atasan saya. Saya segarkan gembala saya. Di dalam nama Yesus. Katakan amin. Baik, puji Tuhan. Dan raja yang kedua yang kita sudah pelajari untuk kita taklukkan adalah apa saudaraku? Suka memuji diri sendiri. Jangan lagi kita suka memuji diri sendiri. Kita sudah belajar, kita tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya kita dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Bukan diri kita yang kita puji, tetapi Yesus. Puji Tuhan, muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan.
maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang kepadanya. Kenapa kita suka memuji Tuhan dan bukan memuji diri sendiri? Karena kita menyadari, kita mengakui bahwasanya segala sesuatu yang kita peroleh, yang kita dapat ini, pencapaian kita, bukan atas hasil usaha kita, tapi oleh Tuhan, dari Tuhan, dan bagi Tuhan, segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita mau bermegah, kita hanya bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam salib Kristus. Saudara masih ingat ayat-ayat yang kita baca, pelajari minggu yang lalu? Mari kita angkat lagi tangan kita. Katakan, saya tidak memuji diri sendiri. Saya tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Saya rendah hati. Saya menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Saya muliakan Tuhan. Saya tinggikan Tuhan. Semua yang saya capai dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan, bagi Tuhan kemuliaan. Kalau saya bermegah di dalam salib Kristus. Di dalam nama Yesus. Amin. Biarlah Tuhan yang memuji saudara. Amin. Biarlah kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Siapa masih ingat ayat minggu yang lalu? Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah tiap-tiap orang tidak mencari kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hafal dulu balik. Ayo, Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Buka Alkitab saudara. Sebelum kita lanjut kepada poin nomor 3, mari buka Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Mari kita baca sekali dengan bersama-sama, saya percaya saudara bisa ingat. Amin. Amin. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Baik, kita coba satu-satu kalimat. Dengan tidak mencari, 1, 2, 3 ya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bilang sama kiri kanan. Dengan 1, 2, 3 ya. Yang sudah hafal angkat tangannya. Semualah. Bagus. Anak-anak Tuhan cepat menghafal. Yang berikutnya. Baca lagi sama-sama. Sebaliknya, 1, 2, 3 ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Oke, sebaliknya, 1, 2, 3 ya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dari awal, dengan 1, 2, 3 ya. Dengan tidak mencari atau sebaliknya menganggap yang lain. Bagus, cari kawannya. Ganti dengan saya. Saya tidak, 1, 2, 3 ya. Saya tidak mencari kepentingan atau sebaliknya dengan rendah hati. Amin. Sambung ayat 4. Dan janganlah apa? Kepentingan sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Bilang lagi sama kiri kanan. Dan kepentingannya sendiri tetapi baik, sekarang bangkit berdiri, kita ulang dari awal.
dengan tidak, atau gantilah dengan saya. Saya tidak mencari atau sebaliknya dengan rendah hati menganggap yang lain. Dan janganlah tiap-tiap orang, tetapi oke, cari kawannya lah, kawannya ya, kawannya. Berkawan kita saudaraku ya, saling menolong kita. Udah ada kawannya? Ready? Oke, get set, go! Amin. High five dulu sama dia. Bagus saudaraku, bagus. Baru bilang kita praktekkan ya. Bilang. Kalau iya katanya boleh kita duduk. Mari kita duduk. Haleluya. Jadi jangan lagi cari puji-pujian yang sia-sia. Dari manusia, kita cari pujian dari Tuhan. Kalau kita bermegah, kita hanya bermegah di dalam Kristus. Galatia 6 ayat 14, sekali-kali aku tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh Dia dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kalau dalam 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan dengan lebih jelas lagi, barang siapa bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Mari kita buka saja, saudara baca sama-sama. 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18, dapat saudaraku? 2 Korintus 10 ayat 17 sampai 18. 1, 2, dapat? Oke, 1, 2, 3, ya. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Orang yang bagaimana? Sekarang saya tanya, bermegah di dalam apa? Bermegah di dalam siapa? Kurang kuat. Bermegah karena apa? Bermegah di dalam apa? Di dalam Tuhan. Yang bagaimana yang bagus? Yang dipuji manusia atau yang dipuji Tuhan? Yang dipuji Tuhan. Itu sebabnya sore hari ini saudara ganti tujuan hidup saudara. Bukan lagi mencari pujian daripada manusia. Tetapi pastikan hidup saudara seturut dengan panggilan Tuhan. Tuhan berkenan. Dan kemudian Tuhan memuji saudara. Ya, salah satunya, mari lakukan pelayanan saudara sebagai PWMC, English Service, Multimedia, ataupun guru sekolah minggu anak. Dengan baik, dengan rajin, dengan setia. Karena kita tahu ada ayat dalam Matius 25, Tuhan tidak suka kepada orang yang jahat dan malas. Hai kamu, hai hamba yang jahat dan malas. Berarti kebalikannya Tuhan suka. Hai kamu hamba yang baik dan setia. Jadi lakukan pekerjaan pelayanan ini dengan baik, dengan rajin, dengan setia. Mari angkat tangan saudara, katakan saya melayani yang Tuhan percayakan pada saya saat ini dengan sebaik-baiknya. Seluruh kekuatan saya dengan rajin, bukan dengan asal-asal, apalagi dengan malas. Dan dengan setia, saya stabil, saya tekun, saya setia. Amin. Kolose 3:23 mengatakan kita harus melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita menerima upah kita. Tuhan kita adalah Kristus dan kita adalah hamba-hambanya. Mari kita jadi hamba yang baik, hamba yang rajin, hamba yang setia, hamba yang dipuji oleh Tuhan. Karena itulah pujian yang bertahan untuk selama-lamanya. Jadi hari ini kalau saudara dapatkan pujian dari manusia, bagus.
Tetapi bukan itu yang saudara cari. Sehingga kalaupun tidak saudara dapatkan, yang penting saudara tidur malam hari, saudara tahu hari itu saudara mendapatkan pujian Tuhan. Saudara sudah melakukan tugas saudara yang kebanyakan hidup kita rutin dari hari ke hari dengan sebaik-baiknya. Dengan sesungguh-sungguh hati. Dengan pengertian Tuhan berkenan dan Tuhan memuji saudara. Nah, hari ini ingatkan lagi diri saudara, jangan lagi bermegah dengan alasan yang salah oleh karena uang saudara, oleh karena pencapaian saudara, apalagi oleh karena tampang saudara. Semuanya itu baik adanya, tetapi berasal daripada Tuhan. Bermegahlah hanya di dalam Tuhan. Nah, kita masuk kepada poin yang ketiga, raja yang harus kita kalahkan adalah suka memikirkan diri sendiri saja. Memikirkan diri sendiri saja. Tadi kita sudah baca dalam Filipi 2, jangan lagi kita memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Saudaraku, sore hari ini saya mau mengajak saudara, mari kita teladani Tuhan Yesus. Jangan kita hanya memikirkan dan mengurusi kepentingan kita saja, diri kita sendiri saja. Kalau Tuhan kita Yesus hanya mengurus pemikirannya saja, dirinya saja, berpikir mengenai dirinya saja, tidak akan ada karya keselamatan di kayu salib Golgota. Karena Tuhan tidak rugi apa-apa kalau kita semua ciptaannya masuk neraka. Tetapi hati Tuhan, pikiran Tuhan penuh dengan kasih terhadap kita manusia. Pikiran Tuhan terhadap kita adalah pikiran yang baik semata-mata. Pikiran Tuhan terhadap kita adalah untuk memberkati kita. Pikiran Tuhan seperti itulah yang harus juga menjadi pikiran kita. Amin. Biarlah kita di tempat ini memiliki pikiran Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Mari ucapkan, saya memiliki pikiran Kristus. Saya tidak egois. Saya memiliki pikiran Kristus. Lebih kuat lagi, saya memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus menjadi pikiran saya. Saya mau memikirkan orang lain untuk memberkati orang tersebut. Tolong saya Roh Kudus. Pikiran saya dibaharui oleh firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Jadi pikiran kita tidak hanya dipenuhi ya dengan keinginan yang berkata, keuntungan apa yang bisa kuperoleh dari orang ini? Keuntungan apa yang bisa kuperoleh atas situasi ini, atas hal ini? Itu sangat egois. Itu raja yang akan membuat hidup saudara menderita. Napoleon pernah berkata, orang-orang yang aku pedulikan hanyalah orang-orang yang mendatangkan keuntungan bagiku. Jadi kalau dia lihat orang gak ada gunanya bagi dia, dia gak peduli. Dia gak punya urusan dengan orang tersebut. Saudara bukan demikian, saudara garam dunia. Saudara apa? Terang dunia. Ya, sebagai garam dunia dan terang dunia, saudara tidak bisa menjadi seperti itu kalau mempertahankan kehidupan yang penuh dengan keegoisan. Hanya memikirkan diri sendiri, tidak bisa jadi garam, tidak bisa jadi terang. Kalau saudara tidak peduli kepada orang lain, seandainya dia tidak memberi keuntungan pada saudara, tidak bisa jadi terang, tidak bisa jadi garam. Janganlah kita peduli sama orang atau sayang sama orang, karena ada maksud kita yang tersembunyi. Kita mengharapkan sesuatu dari orang tersebut. Kita mengharapkan tidak rugi kita mempedulikan dia. Dia akan memberkati kita, menguntungkan kita lebih besar lagi. Itu sifat manusia lama. Jangan kita demikian. Apalagi sampai memperalat orang lain. Saudaraku, kehidupan yang demikian sangat bertolak belakang dengan kehidupan kasih. Dan Tuhan adalah kasih. Dan 1 Korintus 13 jelas mengatakan bahwasanya kasih tidak mementingkan diri sendiri.
Artinya kasih tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Sebaliknya apa itu kasih? Kasih itu sabar, murah hati. Bahkan di bagian terakhir dikatakan mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Apa ini? Memberi. Ya kan? Bukan menerima. Bukan diuntungkan, tapi menguntungkan. Memberkati. Merupakan satu tindakan yang nyata, perbuatan yang konkret, bukan sekedar perasaan hangat, tidak. Kasih nampak buahnya. Dan itulah yang kita harus rindukan supaya kita bertumbuh di dalamnya. Memiliki karakter kasih, karakter Kristus, pikiran Kristus, memikirkan keperluan orang lain bahkan terlebih dahulu. Bukan hanya memikirkan keperluan orang lain sesudah semua keperluan saya terpenuhi. Di mana kemungkinan besar seperti yang dikatakan oleh buku Pengkhotbah dan buku Amsal, dunia orang mati tidak akan pernah puas. Jadi kalau saudara tunggu sampai semua keinginan saudara terpenuhi, lalu pikirkan orang lain, tidak akan tiba saat itu. Akan tetap ada saat di mana keinginan yang lain hendak dipenuhi lagi. Karena satu keinginan terpenuhi, ya, namanya keinginan daging. Kita akan punya keinginan yang lain lagi. Jadi saat yang paling baik untuk memikirkan orang lain adalah sekarang. Katakan amin. Saudaraku, tentunya saudara tidak suka kalau ada orang lain peduli kepada saudara hanya apabila saudara memberi keuntungan bagi dia. Misalnya saudara perhatikan, kawanku si Anu ini, si B ini, si C ini selalu baik sama aku kapan aku sudah gajian. Suka saudara berteman dengan orang seperti itu? Dia tahu kalau awal bulan di tempat kerja aku selalu gajian. Pasti kalau awal bulan nongkrong ke rumah. Tapi kalau sudah bulan tua nggak pernah nongkrong. Tapi kalau sudah awal bulan tiba-tiba ke rumah, ramah, bantu kerja ini itu. Kenapa? Karena tahu saya akan mentraktir dia. Saudara tidak suka diperlakukan demikian oleh orang lain. Betul saudaraku? Betul? Kapan punya uang, semua jadi teman. Kapan sakit, gak ada yang peduli. Nah, jangan kita lakukan seperti itu kepada orang lain. Mari kita belajar mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Peduli pada orang lain bukan supaya pikir apanya yang bisa kuambil, atau apanya yang bisa menguntungkan untuk hidupku. Kalau aku berteman dengan dia, aku masuk kelompok populer. Kalau aku berteman dengan dia, pemimpin lebih kenal kepada aku karena pemimpin dekat dengan dia. Kalau aku kenal dengan dia, bisa pulang naik mobilnya. Kalau aku berteman dengan dia, maka siang aman. Kalau aku berteman dengan dia, ini kuaman. Itu jahat saudaraku ya. Saudara jangan peduli pada orang lain supaya saudara manfaatkan, saudara peralat. Itu manusia lama. Saudara peduli kepada orang lain supaya saudara yang memberkati dia. Saudara yang menolong dia. Saudara punya kesempatan untuk menguatkan dia. Untuk menghibur dia. Untuk memperkaya dia. Katakan amin. Secara badani, secara rohani, secara materi. Saudara memperhatikan dia supaya saudara beroleh jalan untuk melayani dia. Untuk menjadi terang bagi dia kalau dia belum kenal Yesus. Kalau orang di seluruh dunia ini, misalnya di sekeliling saudara, hanya peduli pada orang lain. Hanya sebatas mau tahu saja, atau sebatas justru peduli supaya bisa menggosipkan dia. Saudara tidak demikian. Saudara adalah manusia yang baru. Saudara peduli pada orang bukan supaya sekedar mau tahu, atau supaya sekedar bisa memperoleh bahan mengenai pembicaraan atau bahan gosip, tidak. Saudara dalam hidup sehari-hari, praktekkan memikirkan orang lain untuk menolong orang lain. Perhatikan kemarin, ini membutuhkan keputusan dari pihak saudara. Saudara yang memutuskan, saya berhenti hidup dikuasai oleh raja yang salah. Yakni bangun pagi hari yang saya pikirkan hanya diri sendiri. Mulai hari ini atau mulai besok pagilah, saya putuskan kalau saya bangun, saya akan lakukan tindakan yang nyata. Saya rencanakan untuk berbuat baik. Saya rencanakan untuk memberkati orang lain. Untuk membuat hidup orang lain lebih sukacita. Untuk membuat hidup orang-orang yang saya jumpai lebih mudah. Saya rencanakan memang untuk menolong. Saya rencanakan memang untuk menjadi berkat. Itu dilatih saudaraku. Itu keputusan saudara.
Bangun pagi-pagi saudara berdoa seperti ini, Tuhan jadikan saya berkat. Biar hari ini Tuhan pimpin saya berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat untuk saya tolong. Jangan hanya berdoa tiap hari, Tuhan bangun pagi hari ini, pimpinlah saya berada di tempat yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat untuk keberuntungan saya. Bagus. Kalau saudara mau terus diri saudara saja. Tapi kita mau seperti Yesus. Dan kalau kita lakukan itu untuk orang lain, Tuhan akan membawa saudara pada tempat yang tepat, bertemu orang yang tepat, pada waktu yang tepat untuk keberuntungan saudara. Karena tidak ada taburan yang berlalu tanpa tuaian. Sebaliknya, sedikit menabur, sedikit menuai, dan tidak ada menabur, tidak ada tuaian. Saudaraku, mari sadari bahwasanya kita semua di tempat ini sudah sangat-sangat diberkati Tuhan. Sangat-sangat beruntung, saudara sudah selamat. Amin saudaraku. Saudara sudah melayani, saudara kenal firman, diajari firman, penuh Roh Kudus. Banyak lagi berkat-berkat yang tidak henti-hentinya bisa kita ucapkan. Ini saatnya bagi kita untuk belajar memberikan diri kita. Bukan di gereja maksud saya, dalam hidup sehari-hari. Dimanapun Tuhan menempatkan saudara untuk memikirkan orang lain. Kalau saudara seorang anak, saudara belajar memikirkan orang tua. Lakukan apa yang disukai oleh orang tua tanpa diminta olehnya. Masakan kesukaan, atau kalau ibunda saudara suka tempat-tempat tertentu, kalau mengatur rumah buat seperti yang dia mau. Belajar untuk memikirkan orang lain. Oh kami gak biasa gitu Kak dalam rumah tangga kami. Mari dibiasakan, mari bertumbuh. Katakan amin. Kalau saudara seorang pelajar, saudara seorang mahasiswa, rencanakan memang untuk menolong. Saudara datang ke sekolah, anak-anak remaja, anak-anak muda, bawa pulpen ekstra, bawa buku ekstra, roll ekstra, apalah ekstra. Memang saudara rencanakan untuk menolong. Karena saudara tahu akan ada teman yang tidak punya. Dan kapan kesempatan itu tiba, saudara bisa berikan. Memang sudah saudara rencanakan. Itu memikirkan orang lain. Dan gak ada memikirkan orang lain langsung pada hal besar. Kalau hal-hal biasa, hal-hal tiap-tiap hari tidak saudara biasakan. Ada amin? Saudara mahasiswa, saudara berangkat ke kuliah. Atau seperti ini, mau angkatan baru, saudara yang sudah semester 3 ataupun tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 mau tamat. Memang saudara sudah rencanakan, saudara bawa buku-buku tingkat 1, nanti ada mahasiswa baru, saya akan cari. Supaya ada yang bisa saya tolong. Saya pinjamkan buku saya. Saya bawa keliling kampus. Saudara mengerti? Saudara siswa di sekolah, guru tidak minta, memang saudara sudah rencanakan. Ibu itu nanti keluar, saya bantu angkat barangnya. Saya hapus papan tulis tanpa diminta. Jangan takut apa yang dipikirkan orang lain, lakukan untuk Tuhan. Memang ada keputusan saudara untuk memikirkan orang lain. Kalau saudara pegawai di satu perusahaan misalnya, apakah di rumah makan, saudara seorang guru atau seorang pekerja, saudara sudah rencanakan nanti datang pagi-pagi, saya sapa semua kawan saya. Tiap pagi saya akan sapa duluan, saya akan ramah duluan. Kalau dalam lingkungan sesama anak-anak Tuhan, saya akan sapa haleluya Tuhan berkati. Kalau dia tidak lahir baru, saya akan bilang selamat pagi. Kalau kami makan siang, saya akan bilang selamat makan. Ada dari diri saudara keinginan untuk memikirkan orang lain, menjadikan hidup orang lain lebih baik, lebih indah, lebih mudah. Amin. Untuk menyenangkan hati bos. Bos biasanya akhir bulan akan tutup buku. Biasa kami dimarah-marahin. Saya akan selesaikan duluan supaya bos tidak marah. Saya akan selesaikan tugas saya tepat waktu. Sebaliknya kalau saudara seorang bos, saudara rencanakan untuk memberkati pegawai saudara. Maka dia lahir baru atau tidak lahir baru. Saudara lihat dia punya kurikulum vitae. Saudara perhatikan tanggal ulang tahunnya. Saudara buat kejutan. Kalau saudara hidup sehari-hari demikian memikirkan orang lain, maka saudara bersaksi dari hidup saudara. Tak dapat tiada orang-orang di lingkungan saudara akan selamat.
Jangan hanya berani bersaksi anak kaso di pinggir jalan. Di mana orang tidak tahu kehidupan saudara. Itu baik, sangat baik, teruskan. Tetapi hidup saudara di mana telah Tuhan tempatkan itu tidak kebetulan. Jadilah saksi melalui kehidupan yang berubah. Kehidupan yang tidak lagi memikirkan diri sendiri. Amin saudaraku. Saudara pelayan PWMC, English Service, Multimedia, guru sekolah minggu anak. Datang melayani, saudara rencanakan untuk memberkati orang lain. Hari Minggu rencanakan membawa makanan lebih sedikit. Berbagi berdua. Tidak perlu bawa makanan untuk 100 orang, tidak. Tapi orang mengerti kalau hidup saudara memang suka memberi. Anak-anak seleb rencanakan untuk menabung sedikit lebih banyak. Untuk membantu teman yang membutuhkan bantuan kapan pembelian kostum tiba. Saudara tahunya, kalau sudah mau KKR akan beli kostum, kan begitu. Kapan KKR? Paskah dan Natal, itu sudah pasti. Ditambah dengan summit dan lain-lain, tapi yang pasti adalah kalau di GSG. Rencanakan dari sekarang. Sekarang saudara guru sekolah minggu anak, jalan ke sana kemari, yang saudara lihat apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan sekolah minggu anak. Mainan sedikit saudara beli. Sudah direncanakan untuk memikirkan orang lain. Bahkan saudara penyanyi, pemusik, saudara memang sudah rencanakan untuk mentraktir teman saudara. Kenapa? Supaya ada kesempatan untuk buka-buka hati. Ada kesempatan untuk memiliki hubungan lebih dekat. Memikirkan orang lain. Maka hidup saudara akan jauh lebih sukacita. Nah itulah dia hidup yang berubah. Ya, seperti firman Tuhan yang akan saudara dengarkan atau sudah saudara dengarkan kemarin. Dan nanti malam dan besok hari. Kalau tadinya saudara penuh dengan kepentingan diri sendiri. Datang ke sidang Tuhan supaya sembuh, supaya berhasil, supaya diberkati. Bagus, saudara sudah mendapatkan itu. Dan kalau saudara mau lagi lebih diberkati, saudara harus menaburnya. Inilah saat untuk memberi, untuk menjadi terang. Katakan amin. Dan memang sekali lagi, hanya dengan terus memberi, saudara terus menuai. Apabila saudara berhenti menabur, tidak ada tuaian saudara. Nah, saya yakin kita mau tiap-tiap hari hidup kita sukacita, saudaraku. Mari belajar pikirkan orang lain. Karena firman Tuhan tidak mungkin gagal. Lebih bahagia memberi dari menerima. Saudara tidak perlu beri kepada seluruh anak-anak miskin seluruh kota Medan. Tidak. Tiap-tiap orang dalam hidup saudara, ada orang yang bisa saudara jamah. Ya, keluarga badaniah saudara, tetangga saudara, seperti yang dikatakan tadi, saudara seorang pekerja, saudara seorang pegawai, saudara seorang pemimpin, seorang bos, saudara seorang mahasiswa, saudara seorang pelajar, siapapun saudara. Belajar memikirkan orang lain, peka terhadap pimpinan Roh Kudus untuk memberkati orang lain dalam kehidupan saudara sehari-hari. Sehingga kalau saudara mengurus urusan saudara atau memiliki satu kegiatan apapun, karakter yang demikian sudah tertanam dalam hidup saudara. Saudara tidak dipenuhi dengan keegoisan, urusan saya ini sampai beres, tidak. Tapi saudara terbuka untuk memberkati orang-orang yang saudara temui sambil mengurus urusan saudara. Sanggup saudara untuk ramah. Saudara pergi ke kantor pemerintahan, sanggup saudara rileks. Sanggup saudara sopan. Sanggup saudara tersenyum kepada orang yang berdiri di loket tersebut. Membayar uang kuliah di kantor kampus di mana saja. Saudara bisa tertawa. Saudara bisa ramah. Beli makanan. Saudara sempat ramah. Ya, lagi goreng-goreng ibu itu, ada anaknya nangis. Umur berapa anaknya bu? Sempat. Kenapa? Biasa. Saya bisa mengatakan ini karena saya lihat sendiri hidup ibu kita, ibu gembala kita, Oma Munte demikian. Seberapapun ada urusan yang harus diselesaikan, bisa memberkati orang lain. Karena sudah dibiasakannya demikian. Saudara tidak perlu sekolah dokter untuk seperti itu. Untuk itulah saudara hadir dan diajari firman. Diajari firman di gereja, bukan untuk saudara lakukan di gereja. Untuk saudara lakukan di luar gereja. Bukan untuk di gereja saja, tapi di luar gereja juga. Saudara pergi ke restoran, makan di restoran, bisa ramah sama pelayan. Pergi ke kamar mandi umum pun bisa ramah. Sama yang membersihkan kamar mandi. Saudara bisa tahu siapa namanya, ternyata dia juga orang kuliah, dia juga berjuang. Saudara bisa berkati, bukan harus saudara beri uang semua, tidak. Beri kasih saudara, itu jauh lebih berharga.
Beri hidup saudara, beri kepedulian saudara. Dan kalau bisa beri uang, kenapa tidak saudara? Nah, saudara akan lihat berkat Tuhan mengejar saudara. Urusan-urusan saudara dipenuhi dengan keberuntungan, kelancaran. Karena saudara biasa hidup untuk orang lain. Pintu-pintu dibukakan Tuhan. Mari hidup seperti ini. Mari berpikir seperti ini. Kurang kuat amin ya. Jangan lagi teruskan hidup yang egois. Kita diberkati untuk memberkati orang lain. Mari sepanjang minggu ini saudaraku, jadilah kejadian yang baru. Saudara bangun pagi-pagi, doakan orang lain. Pikir, tentukan, siapkan diri. Buat keputusan, siapa yang saudara berkati pada hari itu. Kalau Tuhan bawa orang lain di luar yang saudara pikirkan, puji Tuhan. Tapi kerap kali memang harus saudara rencanakan. Saya akan berkati ini Tuhan. Tolong saya, buka jalan Tuhan. Saudara mengerti? Amin. Pikir baik-baik, bagaimana caranya? Minta Roh Kudus memberikan hikmat kepada saudara. Siapa yang akan saudara jumpai hari itu untuk saudara berkati. Nah kalau saya bilang tadi ke restoran, ke kamar mandi umum pun bisa memberkati orang. Apalagi ke gereja. Datang seperti ini, pikir, berkati satu orang. Nah, sepanjang minggu ini, seperti minggu lalu, saya dorong saudara pikir untuk mengunjungi satu orang. Siapa yang sudah lama tidak lagi datang, tidak lagi melayani, sekedar datang, kunjungi dia, layani dia. Nah kalau mengunjungi sesama pelayan dengan mengunjungi jiwa baru, itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau jiwa baru bisa jadi lebih cepat. Kalau mengunjungi udah tua rohani, nah, saudara harus sabar. Saudara tidak mengunjungi dengan huruf firman, saudara mengunjungi dengan tindakan firman. Karena huruf firman dia sudah tahu, mungkin dia lebih tahu dari saudara. Saudara mengunjungi dengan kasih. Mau saudara melakukannya? Mari tutup mata saudara sebentar. Saudara tanya Roh Kudus, siapa saudara kunjungi minggu ini? Ya, lalu saudara berdoa. Mari angkat tangan saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, pimpin semuanya kami Tuhan sepanjang minggu ini. Agar kami memikirkan orang lain. Saudara berdoa. Basah roh pelan-pelan. Tolong saya Tuhan. Tolong saya waktu mengunjungi dia. Tolong saya untuk melayani dia. Tolong saya untuk mengasihi dia. Tolong saya tiap-tiap hari untuk memikirkan orang lain. Di dalam nama Yesus saya berhenti untuk memikirkan diri sendiri. Urapi perkunjungan saya. Dalam nama Yesus saya percaya saya bisa mengunjungi. Tuhan akan berikan ongkos, Tuhan akan berikan waktu. Saya bisa mengaturnya dengan baik. Di dalam nama Yesus. Semua setan-setan roh jahat tidak bisa ganggu saya. Tidak bisa ganggu orang ini. Di dalam nama Yesus. Syukur Tuhan. Semua kita berkata, amin. Satu ayat terakhir, Kejadian 12 ayat 2. Kejadian 12 ayat 2. Dapat saudaraku? Amin. Baca kuat-kuat. Kejadian 12 ayat 2. 1, 2, 3, ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi apa tujuan Tuhan memberkati kita? Belum semua menjawab. Apa tujuan Tuhan memberkati kita? Nah, itu tujuan Tuhan. Jadi jangan sampai begitulah pikiran kita hanya memikirkan diri sendiri. Berkat lagi. Tidak. Dapat berkat sedikit jadi berkat. Lalu ada jalan Tuhan memberkati lebih besar. Jadi berkat lagi. Ada jalan Tuhan memperluas lagi. Jadi berkat lagi. Dimanapun saudara bekerja, tolong jadi berkat di sana. Jadi terang di sana. Dimanapun saudara kuliah, dimanapun saudara sekolah, dimanapun saudara tinggal. Tetangga saudara, kenallah kepada saudara sebagai orang yang baik. Sebagai orang yang sopan. Sebagai orang yang ramah. Sebagai orang yang suka menolong. Jangan dikenal orang judes. Ya, orang sombong. Orang paling sulit untuk dimintai tolong. Ya, orang paling malas, paling kasar. Ya, paling jahat. Dalam nama Yesus itu hidup yang lama. Dalam nama Yesus bangkitlah dalam satu hidup yang baru. Ya, kerjakan urusan saudara. Tetap dengan pemikiran. Dimanapun Tuhan memimpin saya saat ini, hari ini.
Tuhan ada rencana bagi saya untuk memberkati orang lain. Amin, saudaraku. Angkat tangan saudara. Saya mau memberkati orang lain. Saya berhenti egois. Di dalam nama Yesus, saya tanamkan manusia lama. Memikirkan diri sendiri. Saya bertobat. Saya jadi terang. Dimanapun Tuhan tempatkan saya jadi saksi Tuhan. Bukan hanya dari perkataan, tapi dari seluruh hidup saya. Tindakan saya. Biarkan orang-orang melihat salib Kristus melalui hidup saya. Tolong saya Tuhan. Dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku.